Halo pemirsa Sekolah Birokrasi Channel. Sebuah teori mengatakan bahwa semakin kuat budaya organisasi, maka akan semakin efektif sebuah organisasi. Nah, bagaimana jika ini kita kaitkan dengan potensi daripada core value ASN dan employee branding yang telah di-launching pada tanggal 21 Juli tahun 2021 oleh Presiden Jokowi, yang kita kenal dengan core value ASN berakhlak dan employee branding bangga melayani. Apakah ini memiliki potensi untuk sukses atau malah menjadi gagal dan berdampak pada kurang berpengaruhnya terhadap kinerja ASN? Budaya itu sebenarnya berkaitan erat dengan apa yang kita sebut dengan employee engagement atau keterlibatan pegawai. Karena jika para pegawai dengan level engagement yang tinggi itu akan memberikan kontribusi yang positif kepada organisasi. Karena itu penting dipahami, budaya yang sehat itu akan terbentuk melalui aktivitas pegawai yang terlibat atau employee engagement yang tinggi di dalam organisasi, dan dengan memahami seperti apa itu budaya organisasi, maka keterlibatan pegawai juga akan menjadi tolok ukur keberhasilan daripada perubahan budaya yang dibentuk dan diinginkan oleh organisasi, sehingga berdampak pada kinerja organisasi atau efektivitas organisasi. Budaya yang sehat itu secara konseptual memiliki beberapa indikator keberhasilannya atau sehat ya. Budaya yang sehat itu indikatornya diantaranya adalah akan munculnya keseragaman persepsi terkait dengan visi, misi, dan nilai-nilai anggota organisasi dibandingkan dengan pernyataan yang resmi diintrodusir oleh pimpinan, apalagi itu berasal dari luar organisasinya. Yang kedua, berkurangnya intensitas perilaku yang cenderung merusak ya, yang dipraktekkan oleh anggota organisasi dalam keseharian mereka bekerja. Dan ketiga adalah kepercayaan para anggota organisasi akan pentingnya program pengembangan nilai budaya kerja bagi kepentingan organisasi. Di dalam pengembangan nilai budaya kerja ini terdapat tiga ya penerimaan pegawai terkait dengan pengembangan budaya tersebut. Yang pertama, kelompok yang kita sebut dengan unbelievers. Nah, mereka ini yang sejak awal menilai bahwa budaya organisasi itu adalah hal yang tidak penting untuk dipikirkan, karena akan mengganggu tatanan yang sudah terbentuk dan bahkan cenderung menganggapnya sebagai pengganggu. Kelompok kedua adalah agnostik atau mereka yang percaya bahwa budaya itu adalah hal yang baik untuk diperhatikan, tetapi bukan sesuatu yang krusial atau penting. Dan kelompok ketiga ini disebut dengan believers, di mana orang-orang atau pegawai ini yang sangat percaya bahwa program pengembangan budaya itu merupakan hal yang sangat strategis dan kunci dari kemajuan dan kinerja organisasi ke depan. Karena itu mereka akan sangat aktif terlibat di dalam mempromosikan program-program yang berkaitan dengan pengembangan budaya organisasi. Lalu bagaimana dengan core value ASN? Core value ASN ini merupakan akronim dari singkatan berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ditambah lagi dengan employee branding, bangga melayani bangsa. Nah, ini merupakan core value ASN yang diharapkan menjadi satu kalimat yang harus menjadi fondasi di dalam menjalankan kewajiban ASN di dalam memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan prima. Core value ASN dan employee branding ini merupakan pengejawentahan dari Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014.
peluncuran daripada core value ASN ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai. Garis bawah penting ini menyeragamkan nilai-nilai bagi seluruh ASN di Indonesia, sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Karena menurut aturan ini bahwa sudah sejak lama terdapat nilai-nilai dasar ASN yang bervariasi pada berbagai instansi pemerintah. Nah, kondisi tersebut menjadikan langkah dan kebijakan yang berbeda di dalam konsep dan praktek layanan publik kepada masyarakat. Tapi kalau kita lihat secara teoritis bahwa nilai-nilai budaya kerja yang dibentuk itu sebaiknya memang berasal dari nilai-nilai yang sudah ada dalam diri mereka atau di lingkungan mereka, atau bahkan di tengah-tengah masyarakat yang sudah tertanam lama di dalam wilayahnya atau daerahnya masing-masing. Nah, nilai-nilai budaya tersebut itu harus merupakan upaya bagaimana mengkristalisasi nilai lokal yang merupakan nilai kebijakan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Karena itu, tugas pemerintah dalam hal ini adalah bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai lokal tersebut ke dalam nilai-nilai organisasi yang ada di tempat kerja mereka, untuk selanjutnya diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi organisasi di daerahnya atau dalam organisasi perangkat daerahnya. Bisa dibayangkan Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, dan menurut data statistik tahun 2010 jumlah kelompok etnis di Indonesia itu 300, dan ada sekitar 1.340 suku bangsa serta 652 bahasa. Nah, oleh karena itu pendiri bangsa ini telah mengikat keragaman tersebut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan bahkan ditetapkan bahwa salah satu dari 4 komitmen kebangsaan yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu gugat, selain tentu adalah Pancasila, Undang-Undang 45 dan NKRI. Pertanyaannya, lalu kenapa komitmen kebangsaan tersebut diabaikan dan tidak menjadi rujukan dasar di dalam membangun nilai budaya kerja yang kenyataannya memang tidak bisa diseragamkan? Kita hanya seragam di dalam kebinekaan, bukan seragam dengan cara kesamaan nilai-nilai yang sebenarnya tidak ada dalam kenyataan. Karena pertanyaan penting dari kita, mana budaya Indonesia? Yang adalah budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat yang beragam seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perintah untuk melaksanakan core value dan employee branding itu merupakan bentuk pengingkaran dari nilai-nilai lokal yang memang sudah beragam sejak awal. Jadi bukan malah diseragamkan lalu mengabaikan yang sudah ada dan tertanam dalam di tengah-tengah masyarakat dan di hati masyarakat Indonesia yang memang beragam. Menurut konsep membangun nilai budaya organisasi yang berujung pada adanya perubahan perilaku orang, itu bisa dilakukan melalui arah dan kebijakan organisasi yang biasanya tertuang dalam visi dan misi organisasi, pimpinan organisasi, berbagai instrumen organisasi, misalnya regulasi dan struktur organisasi, dan bahkan melalui cerita-cerita heroik atau keberhasilan para pahlawan atau keberhasilan daripada pendahulu organisasi sebelumnya. Kemudian itu bisa ditanamkan sebagai pemotivasi diri dan menjadi panutan dalam keseharian mereka dalam bekerja tentunya. Kita bisa membayangkan bahwa setiap daerah memiliki visi dan misi daerah yang berdasarkan kekhasan mereka, lalu diberikan sebuah core value yang tidak mengarah kepada pencapaian visi misi daerah yang sangat beragam tersebut. Akibatnya nilai-nilai tersebut bisa saja kemudian tidak mengarahkan perilaku pegawai, mengarah kepada kinerja pemerintah daerahnya yang berujung pada pencapaian visi dan misi daerahnya. Nah, jika mencermati core value dan ASN, berakhlak dan employer branding, bangga melayani bangsa,
merupakan nilai-nilai yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai universal yang sebenarnya tidak berakar dan bersumber dari nilai-nilai lokal di semua wilayah yang ada di Nusantara. Masalahnya, nilai-nilai hanya diintroduksi dari pusat kepada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan cara harus diterapkan tanpa sosialisasi yang intensif, tapi melalui kegiatan launching saja. Ingat, nilai budaya itu berpusat pada nilai-nilai yang diyakini oleh ASN. Oleh karena itu, nilai budaya kerja itu akan berbeda antara unit organisasi dan yang lainnya. Mengapa? Karena sangat bergantung pada komposisi orang yang ada di dalam. Sementara setiap organisasi pasti berbeda orangnya, karena itu pasti berbeda nilai-nilai yang disepakati bersama. Ingat, budaya organisasi itu adalah seperangkat nilai-nilai yang dijadikan acuan bersama oleh anggota organisasi yang membedakan mereka, yang membedakan perilaku mereka antar organisasi dengan organisasi lain yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing organisasinya. Nah, karena itu pertanyaan bagaimana dengan tingkat keberhasilannya? Pertanyaan yang sulit dijawab karena pembentukannya saja sudah kurang memiliki basis yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Padahal di setiap wilayah pasti memiliki nilai lokal yang dapat menginspirasi dan digunakan sebagai pemantik untuk mendorong kinerja organisasi di setiap daerah. Membangun nilai budaya kerja bukanlah persoalan mudah, apalagi jika hanya mengandalkan perintah dan regulasi semata. Apalagi hanya dilakukan melalui perintah dari pemerintah pusat dan mengukur keberhasilannya hanya melalui survei yang sulit diukur keberhasilannya hanya karena hasil surveinya tinggi. Kita tahu bahwa survei itu adalah jawaban yang sudah tersedia, tinggal kemudian dipaksa responden untuk menjawab apakah sangat tinggi, sedang, atau sangat rendah. Itu kan tidak bisa dimonitor sejauh mana implementasi dalam perilaku keseharian kerja mereka di masing-masing organisasi. Akan tinggi nilai kemungkinannya untuk berhasil jika pun diarahkan ke nilai yang dibentuk dari pusat, tapi jangan terlalu banyak. Karena satu nilai saja amat sulit dilaksanakan, apalagi sangat banyak yang terkandung dalam akronim berakhlak. Resiko dari penerapan dan tingkat keberhasilan dari nilai budaya kerja ini, yaitu ASN akan merasa nilai budaya kerja ini merupakan suatu makhluk asing dan merasa bukan bagian dari nilai-nilai yang selama ini mereka yakini kebenarannya dan digunakan dalam keseharian mereka di dalam meningkatkan kinerja mereka. Walaupun tidak dapat diabaikan bahwa tujuan dari core value ASN dan employee branding baik, namun caranya yang masih dipertanyakan, terutama keefektifan dari nilai-nilai ini untuk mampu merubah kinerja ASN menjadi lebih baik. Ujung daripada keberhasilan suatu nilai budaya kerja yang paling mudah dilihat adalah kinerja organisasi atau kinerja pemerintah daerahnya yang memiliki relevansi dengan visi dan misi pemerintahnya. Fakta yang ada selama ini, kenapa nilai budaya kerja yang diperintahkan oleh Permen-Pan RB nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pengembangan budaya kerja dan telah ditindaklanjuti oleh berbagai daerah kurang berhasil? Karena bersoal dari sisi bagaimana komitmen kepala daerah agar nilai-nilai budaya kerja yang dibangun tersebut benar-benar dipastikan dan menjadi acuan bagi aparatnya untuk mengimplementasikan nilai budaya kerja yang telah dikembangkan. Nilai budaya kerja tersebut, keterlibatan pimpinan secara berjenjang untuk ikut mempromosikan nilai budaya kerja tersebut dan memastikan terimplementasi ke dalam diri para pimpinan, praktek manajemen, dan diri pribadi ASN yang ada di lingkup kerjanya. Jadi sebenarnya apa yang sudah diterbitkan regulasinya oleh Kementerian Pan RB melalui Permen Pan RB nomor 39 tahun 2012 sudah tepat. Adapun yang masih kurang efektifnya di lapangan karena kurangnya asistensi dan termonitor atau dilakukan evaluasi dari tingkat efektivitasnya dari Kementerian Pan RB, terutama tentang bagaimana nilai budaya kerja itu dapat mendorong kinerja pemerintah di daerah masing-masing. Cara yang dilakukan pemerintah pusat di dalam menanamkan nilai-nilai budaya kerja
berakhlak dan employee branding dengan bangga melalui pemerintah untuk setiap daerah melaunching tagline ini diyakini akan dibayangi oleh kegagalan. Mengapa? Karena sedangkan nilai budaya kerja saja yang sudah ada di setiap pemerintah daerah sulit berhasil, padahal nilai-nilai tersebut berasal dari local wisdom daerahnya. Toh masih sulit dan bahkan kurang berhasil dilaksanakan. Itu bila diukur dari nilai kerja pemerintah daerahnya dengan instrumen sakit. Nah, cara yang dilakukan pemerintah dalam memastikan bahwa tagline tersebut akan berhasil dilakukan itu melalui apa yang mereka sebut dengan culture roadmap. Terlihat di sini dalam tahapannya pada tahun 2002 ini hanya sampai pada upaya raising awareness, munculnya kesadaran gitu. Kemudian understanding and acceptance gitu, pemahaman dan tingkat penerimaan. Kemudian berujung pada declare commitment, munculkan komitmen dan akan muncul sebuah budaya yang sehat ya. Dan survei ini sebagai baseline mereka. Dan jika lihat lebih lanjut roadmapnya, nanti di tahun 2023 baru diukur bagaimana keterlibatan ASN dan bagaimana memelihara komitmen ASN terhadap core value dan employee branding tersebut. Artinya hanya berkisar menilai kecenderungan 10 pilihan nilai-nilai yang digunakan oleh seluruh ASN, di mana metode tersebut sangat sulit diukur validitasnya, dinilai dari mindset dan perilaku ASN sehari-hari, karena bersumber dari nilai-nilai tagline tersebut, dan setelah ditemukan kemudian diukur lagi melalui survei tingkat komitmennya. Pertanyaannya, bisakah diukur komitmen seseorang hanya melalui pilihan-pilihan jawaban yang sudah ada? Ingat, nilai budaya itu tidak bisa diukur lewat pendekatan kuantitatif, melainkan harus dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik-teknik yang mampu mengungkap keautentikan nilai budaya kerja ASN beserta faktanya dari sikap dan perilaku yang ditampilkan lewat kinerja para pegawai. Nah, inilah saya kira pentingnya kita untuk menilai bahwa perlu kehati-hatian di dalam menanamkan nilai-nilai budaya kerja di dalam diri ASN. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas terkait dengan pentingnya budaya kerja terhadap organisasi. Salam reformasi birokrasi.